Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaannya yang telah diberikan kepada kami pada saat ini. Judul khotbah saya pada saat ini, Saudara, adalah menang atas masa-masa yang sukar. Judul khotbah saya pada saat ini adalah menang atas masa-masa yang sukar. Baik, kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-40.
Kita akan membaca ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-18. Mazmur 40 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ayat 2 Bapak Ibu Saudara. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menyuruh kepadaku. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ayat 4 Bapak Ibu Saudara. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tapi terlalu besar jumlahnya untukku. Kita langsung lompat ayat 13, mengingat waktu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Ayat 14. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Langsung kita ke ayat 18, kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kitab Mazmur ini adalah kitab yang unik. Kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, maka kualitas bobot penulisan yang pertama yang bagus dari kesusastraannya, dilihat dari berbagai segi. Yang pertama adalah kitab Yesaya. Yang kedua, saudaraku, kitab yang paling banyak dikutip oleh penulis-penulis PB bukan hanya Yesaya, tetapi kitab Mazmur yang kedua. Mengapa kitab Mazmur banyak dikutip, saudara, oleh penulis-penulis PB? Sebabnya adalah kitab Mazmur ini isi dari kalimat pembukaannya berbeda-beda. Ada nama penulis, ada nyanyian kasih, ada catatan sejarah singkat. Masih kalimat pembukaan loh, saudara. Ada catatan sejarah singkat. Saudara bisa lihat di pasal 3 ayat yang ke-1, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saudara, tokoh kita pada pagi ini adalah Daud. Siapa Daud? Daud adalah orang yang ada di hatinya Tuhan. Daud pernah mengalami apa yang namanya melewati lembah bayang-bayang maut. Daud adalah orang yang pernah dikejar-kejar oleh musuh. Tapi Daud juga, saudara, kalau kita lihat, adalah orang yang pernah diangkat tinggi oleh Tuhan. Daud adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, sampai dia katakan, Tuhan sudah cukup.
Kau terlalu baik buat aku. Tapi saudara, kalau kita lihat Mazmur pasal yang ke-40 tadi, Daud sedang ada dalam masalah. Daud sedang ada dalam persoalan. Ada bukti. Saudara bisa lihat dalam ayat yang ke-18. Di situ jelas dikatakan demikian. Daud sedang ada dalam masa-masa yang sukar. Daud sedang ada dalam masalah. Aku ini sengsara dan miskin. Apa itu sengsara? Sengsara adalah kondisi jiwa dari seorang yang sedang mengalami masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Masalah dalam keluarga, masalah keuangan. Apalagi kalau kita lihat di Jakarta, saudara, keadaan sudah tidak kondusif. 2 minggu berturut-turut terjadi pembunuhan sadis. Ternyata saudara, siapa pelakunya? Pelakunya adalah sepupunya sendiri. Malam-malam datang, ngobrol, kenal dekat. Mau tahu kenapa sepupunya ini bisa bunuh? Dekat tuh saudara. Lagi bincang-bincang kemalaman, dia bilang begini, bolehkah saya nginep? Boleh, tapi kamu di belakang aja. Kamu kan sampah. Karena ngomong sampah, Pak, dia langsung ingat linggis yang ada di dapur. Karena dia suka nginep. Dia kan dekat. Ketika dikatain sampah, dia langsung ingat linggis. Dia ambil, dia pukul ketika sudah tidur, saudara. Dia pukul kepalanya, maaf kata. Habis dia pukul, dia duduk. Kok saya bisa melakukan ini? Tapi habis itu, dia bangun lagi, maaf kata. Dia tusuk lehernya suami istri ini. Dia duduk lagi, kok saya bisa melakukan ini? 2 anaknya bangun. Kenapa? Nggak apa-apa. Dia temenin tidur, begitu pules, maaf kata lagi. Jadi yang kedua, berturut-turut saudara kenalan di sosial media. Hati-hati medsos. Kenalan, membangun hubungan. Ketika dia ada dalam masa yang sulit nih, dia kontak saudara. Tapi sebelumnya suami istri ini sudah merencanakan, kita habisi dia. Dihabisi, mayatnya itu ditaruh di drum, dibuang, saudara. Kita lihat keadaan saat-saat ini tidak kondusif. Kita lihat saat-saat ini banyak yang sedang mengalami kesusahan. Pak, saya sudah nggak kuat lagi, saya nggak mampu lagi. Sama seperti Daud, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Dalam ayat 13, yuk lihat. Dikatakan demikian, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Bukankah kita seringkali sama seperti Daud, malapetaka, kesusahan, penyakit tidak terlepas dalam kehidupan kita. Pak, saya nggak sembuh-sembuh. Di Jakarta, saudara, ada yang mengalami sakit nggak sembuh-sembuh. Apa yang terjadi? Dia ambil pistol, dia tembak dirinya, saudaraku. Ada yang mengalami masalah keuangan, nggak selesai-selesai. Dia bunuh diri sekeluarga, saudara. Kita lihat saat ini, seringkali kita sama seperti Daud, malapetaka mengepung aku. Pak, aku nggak bisa lagi, aku nggak mampu lagi. Dalam ayat ini bagian akhir katakan, sehingga hatiku menyerah. Bukan hanya masalah yang datang dari luar, tetapi banyak kesalahan yang Daud seringkali lakukan. Dalam ayat ini katakan, aku telah terkejar oleh kesalahanku. Siapa yang mengejar? Roh Kudus mengejar kita.
hati nurani. Jangan sangka orang yang berbuat jahat hidupnya enak. Jangan sangka orang yang melakukan dosa itu hidupnya tenang. Tidak tenang. Sebab apa? Dia dikejar oleh kesalahan. Oleh sebab itu kita harus hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Nah, Daud lihat saudara, malapetaka mengepung aku. Aku telah banyak buat kesalahan. Aku nggak sanggup melihat. Di dalam hidup kita, saudara, ada satu ruangan, bagian yang rahasia sampai orang terdekat pun kita nggak bisa ceritakan. Sampai kepada diri sendiri pun kita malu melihatnya. Contoh, saya pernah jumpa dengan anak wanita. Dia katakan demikian, Pak, saya punya, maaf kata, fantasi seks dengan ayah saya sendiri. Arya, maaf kata, saya punya fantasi seks dengan ayah saya sendiri. Berapa banyak kita seperti Daud? Kita nggak sanggup melihat, kok saya bisa begini, kok saya bisa begitu. Dahsyat. Daud dipulihkan oleh Tuhan. Daud diangkat tinggi oleh Tuhan. Mana buktinya? Sebelum kita masuk dalam pembahasan, lihat ayat yang ketiga. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Siapa yang percaya masih ada tangan Tuhan yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup mengangkat kehidupan kita sekalian. Haleluya! Haleluya! Glory! Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku dan menetapkan langkahku. Loh, kalau Tuhan sudah menetapkan, kenapa saya susah? Kalau Tuhan sudah menetapkan, kok saya banyak hutang? Ternyata arti menetapkan di sini adalah Dia menuntun langkah kita kalau kita berjalan di atas firman Tuhan. 3 langkah yang akan kita pelajari. Bagaimana hidup kita bisa diangkat oleh Tuhan. 3 langkah yang akan kita pelajari. Bagaimana kita bisa mengalami keberhasilan dalam hidup. Kita bisa menang atas masa yang suka. 3 langkah. Yang pertama ayat 9. Apa yang Daud lakukan ketika dia mengalami masalah? Dia diangkat, dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, kalau kita lihat ayat 9, boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu? 1, 2, dan 3. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami masa-masa yang sukar, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami masa-masa yang sulit, langkah yang pertama yang harus engkau ambil adalah seperti Daud, kita harus suka melakukan kehendak Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kita harus suka melakukan kehendak Tuhan. Daud kesukaannya adalah dia suka melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dalam bahasa aslinya adalah ratsan. Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang memuaskan hati Tuhan. Tapi masalahnya, kita seringkali ada dalam posisi, ini masalahnya, di mana kehendak Tuhan gak jelas. Nah ini. Oh, ada banyak kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan secara jelas. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kita seringkali ada dalam posisi di mana kehendak Tuhan nggak jelas. Ada banyak kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan secara jelas. Jangan membunuh, jelas, jelas. Jangan berzina, jelas, jelas. Jangan mencuri, jelas, jelas. Tapi masalah kita seringkali ada dalam posisi di mana kehendak Tuhan nggak jelas. 3 tahun lalu anak saya lulus sekolah. Dia tanya kepada saya, "Pak,
saya kuliah di mana ya? Pak, saya ambil jurusan apa ya? Loh, saya pikir saudara anak saya sudah tahu. Dia tanya, Pak, saya kuliah di mana ya? Saya ambil jurusan apa ya? Lalu saya bilang demikian ke anak saya, tunggu, Papa lihat Alkitab dulu. Saya baca di kitab Kejadian. Saya baca di kitab Keluaran. Tahu hasil apa? Gak ada. Sampai mungkin di Yehezkiel, kitab paling sulit dalam perjanjian lama. Tahu hasilnya apa? Gak ada. Oh, mungkin di kitab Injil ada anak saya kuliah di mana? Saya cari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tahu hasil apa? Buatan enten. Nyanda ada, gak ada. Sampai Wahyu saya cari, gak ada. Masalahnya kita seringkali ada dalam posisi di mana kehendak Tuhan gak jelas. Mau nikah dengan siapa? Ada di Alkitab? Gak ada. Betul? Mau kerja apa? Ada di Alkitab? Gak ada. Mau bisnis apa? Ada di Alkitab? Gak ada. Tuhan sengaja memberikan kebebasan buat kita supaya kita mengisi hari-hari kita sesuai dengan firman Allah. Tuhan sengaja memberikan kebebasan supaya kita bertanggung jawab. Ketika kita ada dalam posisi di mana kehendak Tuhan gak jelas, disitulah iman kita diuji. Saya ulangi sekali lagi. Di saat engkau ada dalam posisi di mana kehendak Tuhan tidak jelas, disitulah iman engkau diuji. Contohnya Abraham. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham pergi. Abraham, lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, pasir di tepi laut. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, ini masalah. Tapi dia menghadapi kenyataan, istrinya mandul. Seringkali kita juga demikian kan Bapak Ibu. Kita menghadapi antara janji Tuhan dengan kenyataan, itu beda kan? Betul? Seringkali gitu kan? Tuhan berjanji, Dia Allah penyembuh, kok penyakit saya nggak sembuh-sembuh. Tuhan berjanji akan memberkati, kok keadaan saya demikian. Ketika engkau ada dalam posisi di mana kehendak Tuhan gak jelas, di situ imanmu diuji. 2013, setiap hari saya ada plan. Sampai saat ini juga saya kurangi, masih ada, tapi nggak dalam tanda kutip segila tahun 2013. Tiap minggu pindah kota. Kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya bisa melayani tubuh Kristus di mana aja. Kemurahan Tuhan. Itu nggak gampang. Sebab setiap gereja mereka mengingini pola khotbah yang berbeda-beda. Ya. Kita masuk sini langsung kita tahu, oh maunya begini. Cepat kita baca. Sudah pikir khotbah gampang. Sudah pikir khotbah gampang. Sini khotbah, saya duduk. Saya pikir khotbah gampang. Rontok saya 2013. Sampai saat ini pun kalau saya tiap hari rontok, saya kasih jeda. Nggak berani lagi. Apa? Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, saya dideteksi ada kanker. 2 jam lagi saya nggak masuk rumah sakit. Dokter bilang, ICU. Sadaran saya sudah menurun.
5 hari lagi. Kalau telat nggak masuk rumah sakit, bukan pulang ke rumah bapak. Ya, betul. Lagi saya sakit ada yang datang. Pelayanan. Kok Tuhan nggak tolong? Ayo. Di saat ada dalam posisi di mana kehendak Tuhan nggak jelas, imanmu diuji loh. Mana udah ikut Tuhan ke gereja, kok ngurus Tuhan nggak di-approve. Nah, nih si Mbak nih jago. Ikut. Kadang-kadang gagal di situ kan. Di saat kehendak Tuhan gak jelas, antara janji dengan kenyataan berbeda kan. Ya. Saya bilang demikian kepada yang katakan pada saya, dukun aja. Dukun, si Mbak pintar loh. Saya bilang gini, meskipun saya harus mati dalam keadaan sakit, saya mau tetap mati dalam Yesus. Saya mau katakan pada saudara ya, kalau kita semua akan dibawa ya, pada satu keadaan di mana kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tidak kasih syarat atau kondisi kepada Tuhan. Kalau kita udah sampai level itu, berarti mujizat sudah dekat dengan kita. Saya bilang saya tidak akan ke dukun, saya tidak akan ke orang pintar, dan saudara pun dahsyat. Saya menyembah, saya berbahasa, hadirat Tuhan kuat sekali ya. Jujur, hadirat Tuhan, saudara bangga bergereja di tempat ini. Kalau menyembah, kalau doa, jangan main gadget, jangan ngelamun, jujur. Ibu pujian dahsyat, mantap, kuat sekali. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang mau hadir di tempat ini. Hari kemudian saya dites dan dinyatakan sembuh total. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan, Abraham seringkali ada dalam posisi di mana kehendak Tuhan gak jelas. Abraham gagal. Dia bilang istrinya adalah saudaranya. Dia gagal. Dia hampiri Hagar. Gagal. Tapi kali ini berhasil. Nah, kita mau belajar. Di saat engkau ada dalam posisi di mana kehendak Tuhan gak jelas, antara janji dengan kenyataan berbeda, apa yang harus kau lakukan? Kehendak Tuhan ada dua, saudara. Kehendak Tuhan yang sempurna dan kehendak Tuhan yang dipaksakan. Kita hidup hanya sekali, kita mau mendapatkan kehendak Tuhan yang sempurna. Bagaimana kita bisa mendapatkan kehendak Tuhan yang sempurna ketika kita ada dalam posisi di mana kehendak Tuhan gak jelas? Yuk kita belajar dari Abraham. Kali ini dia berhasil. Kejadian 24. Sebelum baca, lihat saya dulu, saudara. Tuhan kan berjanji keturunan Abraham akan banyak seperti bintang di langit. Tapi Tuhan gak bilang Ishak nikah dengan siapa, betul? Sama kan kayak gitu. Tuhan janji akan angkat kita menjadi kepala bukan ekor, tapi Tuhan gak bilang kan sekolah di mana. Tapi Tuhan gak bilang kan kerja apa. Tapi Tuhan gak bilang kan investasi bidang apa. Nah, ketika kita ada dalam posisi di mana kehendak Tuhan gak jelas, apa yang harus kita lakukan? Tuhan cuma bilang keturunanmu banyak, tapi Tuhan gak bilang Ishak nikah dengan siapa. Yang detail-detail tuh gak ada dalam Alkitab. Kali ini dia berhasil. Kejadian 24 ayat 3.
Ketika kita ada dalam posisi di mana kehendak Tuhan tidak jelas, apa yang harus kita lakukan? Ayat 3, boleh kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri di antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku dia. Ketika Bapak Ibu Saudara ada dalam posisi di mana kehendak Tuhan tidak jelas, yang harus kau lakukan adalah tetap jadikan firman Tuhan sebagai pegangan dan pedoman hidup saudara. Saya ulangi sekali lagi, ketika kau ada dalam posisi di mana kehendak Tuhan tidak jelas, yang harus kau lakukan adalah tetap jadikan firman Tuhan sebagai pegangan dan pedoman hidup saudara. Kalau Abraham mau kompromi, gampang. Dia kaya. Lihat ayat 1-nya dikatakan, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, dikatakan apa? Serta diberkati Tuhan. Dalam bahasa aslinya bagus, diberkati Tuhan dalam berbagai cara. Gak usah iri sama orang lain. Kok dia enak ya, kok dia begitu sukses. Yang penting, kalau ada berkat Tuhan dalam hidup kita, bidang apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. Kalau saudaraku Abraham mau kompromi dengan dunia, udah dia kaya. Sampai Abimelek katakan demikian, kamu mau tanah di mana saja ambil, sebab kamu sudah bayar pajak tuh tinggi sekali, bisa buat beli tanah pajaknya. Kaya. Tinggal pasang poster, dicari wanita Kanaan menjadi menantu saya. Siapa yang gak mau punya mertua kaya? Siapa yang gak mau punya mertua kaya? Tapi Abraham bilang apa? Jangan. Dalam ayat yang ketiga kata, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, engkau tidak akan mengambil untuk anakku, dikatakan dalam ayat 3 apa? Seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Mengapa tidak boleh? Ishak nikah dengan orang Kanaan. Sebab kalau Ishak nikah dengan orang Kanaan, dia ada di bawah kutuk. Kalau Ishak nikah dengan orang Kanaan, tingkah laku orang Kanaan tidak sesuai dengan firman. Oleh sebab itu, ketika engkau ada dalam posisi di mana kehendak Tuhan tidak jelas, tetap jadikan firman Tuhan sebagai pegangan dan pedoman hidup saudara. Sebab firman Tuhan adalah investasi Allah di dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, firman Allah adalah investasi Tuhan dalam hidup kita. Manusia berinvestasi bisa gagal, tapi kalau Tuhan berinvestasi dalam hidup kita, tidak pernah gagal. Oh iya? Mau buktinya? Yohanes 7 ayat 45, cepat kita lihat. Bukti firman itu kalau sudah keluar, dahsyat. Coba sebentar. Perhatikan, ini bukti. Coba lihat. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala orang Farisi yang berkata kepada mereka, kenapa kamu nggak bawa? Kita panggil si Mbak Yem, Maimunah, di kampung Maimunah, di Jakarta ganti nama Shirley. Keren. Tapi lucu. Ada yang namanya Shirley ya? Kayaknya di tiap gereja ada yang namanya Shirley ya. Shirley, bukan Shirley ini loh. Sini kamu, nih beliin bakmi. Nah, kalau dia kembali, kita tanya, mana bakminya? Iya kan? Ini juga dikasih uang kan? Kenapa kamu nggak bawa? Wah, ayat 46 dahsyat. Baca ayat 46. Ayat 46.
sama-sama. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Kenapa berubah? Kenapa berubah? Kenapa berubah? Ada firman yang diucapkan. Kebanyakan kita hanya baca firman, tidak ucapkan. Saya punya gadget. Belum tentu gadget saya aktif. Bagaimana mengaktifkan gadget saya? Ucapkan. Dahsyat. Dulu saudara saya bilang, bagaimana kalau bisa khotbah keliling? Mana bisa? Oh, saya ucapkan terus. Saya bisa masuk Senayan, saya bisa masuk Nginden, saya bisa masuk kantor-kantor, saya bisa keliling. Mau tahu? Terjadi. Terjadi. Mesti aktifkan firman. Bagaimana? Katakan. Ketika kita katakan firman, kita sedang mengambil mujizat datang dalam hidup kita. Mazmur 107 ayat 20. Ini buktinya. Firman itu mesti diaktifkan. Ketika kau katakan firman, sedang mengambil mujizat. Baca sama-sama yang sakit jasmani, yang sakit keuangan, sakit apapun. Baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Sampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Kau sakitkah pada saat ini? Kau mengalami masalah dalam keuangan? Kau mengalami masalah dalam hubungan keluarga? Ucapkan firman. Saya sembuh. Saya sudah dipulihkan. Oh, dahsyat. Itu dahsyat. Ada kuasa. Tahu saudara, bahan dasar bumi ini firman. Ibrani 11 ayat 3. Bahan dasar bumi ini firman. Bukan pakai ini kita ngerti, pakai iman. Betul. Coba tolong tampil sebentar aja. Bahan dasar bumi ini firman. Paulus pintar. Teolog hebat. Untuk jemaat mengerti pengajaran dia, dia kasih tahu dulu caranya. Dan tulisan dia ada aplikasinya. Kalau bingung mau khotbah apa, bahas tulisan Paulus. Lengkap, ada pengajaran, ada aplikasi. Bisa landing. Diajarin. Karena iman kita mengerti. Kalau pakai ini nggak ngerti. Baca sama-sama. Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Dahsyat ya. Jadi bahan dasar bumi ini adalah apa? Firman. Sehingga aplikasinya. Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang kita dapat kita. Wow! Dahsyat! Amen. Kalau engkau ucapkan firman, engkau sedang menarik mujizat datang dalam hidup engkau. Engkau sedang mengambil kesembuhan datang dalam hidup engkau. Oleh sebab itu, tetap jadikan firman sebagai pegangan dan pedoman hidup kita. Amen. Yang berikutnya, ketika kita ada dalam posisi di mana kehendak Tuhan tidak jelas, apa yang harus kita lakukan? Ayat 6. Kan banyak yang tanya kan, Pak, saya khotbah di Persekutuan Karyawan di Jakarta, banyak yang tanya, Pak, saya kerja di departemen ini, kehendak Tuhan bukan? Saya pacaran dengan dia, kehendak Tuhan bukan? Jangan tanya, saya menikah dengan dia, kehendak Tuhan bukan? Pasti kehendak Tuhan. Jangan udah anak 5 lu tanya, ini kehendak Tuhan bukan? Jangan udah anak 5 lu tanya, ini kehendak Tuhan bukan? Kehendak Tuhan. Saudara tanya gitu udah bosen namanya. Pengen tukar tambah sama jiguan. Ya, kan? Jangan tanya kehendak Tuhan bukan. Banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih seksi, tapi yang pas buat saudara adalah istri saudara. Si dia. Ayat 3 tadi ya udah. Oh, maksudnya ayat 6 tadi, Kejadian 24 ayat 6. Kejadian 24 ayat 6. Ketika saudara ada dalam posisi di mana kehendak Tuhan tidak jelas, apa yang harus kau lakukan? Banyak yang tanya kan, pacaran dengan dia boleh enggak? Kehendak Tuhan bukan. Kerja di sini kehendak Tuhan bukan. Banyak yang tanya. Jawab kita apa? Iya itu. Baca ya sama-sama 1, 2, dan 3.
Tapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu apa? Kembali ke sana. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Kita bisa mengetahui kehendak Tuhan, perhatikan baik. Apapun yang kita lakukan harus membuat iman kita semakin maju. Itu kehendak Tuhan. Ambil contoh. Pas saya pacaran dengan dia boleh nggak? Jawabannya begini. Apakah selama berhubungan dengan dia, imanmu semakin maju nggak? Kalau imanmu tidak semakin maju, bukan kehendak Tuhan dia. Kalau engkau diajak melakukan yang tidak benar, bukan kehendak Tuhan dia. Pak, saya kerja di tempat ini kehendak Tuhan, bukan. Apakah selama engkau bekerja di tempat itu membuat imanmu semakin maju? Tidak. Kalau membuat imanmu semakin maju, itu kehendak Tuhan. Pak, saya partner bisnis dengan dia, kehendak Tuhan, bukan. Apakah selama berpartner dengan dia imanmu semakin maju enggak? Kalau tidak membuat imanmu semakin maju, itu bukan kehendak Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami terobosan dalam hidup ini? Lakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, balik lagi Mazmur 40. Mazmur 40. Ayat 4. Kalau engkau ingin lihat keberhasilan, kalau engkau ingin lihat terobosan, lakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan, Pak? Yuk, baca ayat yang keempat ini sama-sama, 1, 2, dan 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu apa? Nah, saudara, kalau kita lihat Alkitab kita isinya itu terdiri dari 3 bagian. Alkitab berisi hal-hal yang mudah. Kita baca kitab Amsal, langsung kita mengerti. Bagian yang kedua, Alkitab berisi filosofi teologi. Ada yang mesti kita ekseges, ada yang mesti kita gali. Dan yang ketiga, Alkitab berisi perjalanan hidup tokoh-tokoh Alkitab berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita baca ayat ini, kita mesti kupas, kita mesti gali. Pembahasan yang benar adalah kupas dulu, eksegese dulu, baru esegese. Nah, saudara lihat di sini, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Nyanyian baru di sini adalah bukan kapan dibuatnya, kapan dinyanyikannya. Saya ingat nyanyian baru, saudara, saya khotbah di Philadelphia. Habis khotbah, saudara, kayaknya lega banget. Saya undang pemusik, musik. Asik ya, habis khotbah langsung musik maju. Saya bilang, yuk kita nyanyi Kaulah Segalanya. Rupanya multimedia itu nggak ada datanya. Dia main tembak dari Google, Kaulah Segalanya. Saya juga nggak mikir lagi, musik juga lihat langsung main, nyanyilah. Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya. Mantap benar. Yuk lebih sungguh lagi masuk dalam hati ya Tuhan. Kaulah segalanya untukku. Mantap. Lebih sungguh lagi, kaulah pujaan. Wih, kayak Glenn Fredly. Pakai vibra. Hatiku, lagi hatiku. Apa begini? Saya baru ingat, ini kayaknya bukan lagu pas saya lihat di sini, kaulah segalanya Bayrut Sahana ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Nyanyian baru di sini adalah mempunyai arti demikian. Lagu boleh lama, tapi kalau kita menyanyikannya dengan urapan Roh Kudus, dia memakai jiwa perasaan kita sepenuhnya menyanyi untuk Tuhan, itu akan menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Artinya apa? Daud suka mengucap syukur. Kalau engkau ingin lihat keberhasilan, kalau engkau ingin lihat terobosan dalam hidup engkau, hendaklah engkau suka mengucap syukur di dalam kehidupan engkau. Jangan sungut-sungut.
Banyak yang tanya kepada saya, Pak, bagaimana saya bisa mengucap syukur? Bukankah untuk mengucap syukur diperlukan alasan-alasan yang baik? Naik gaji, sembuh dari penyakit. Ini saya sakit nggak sembuh-sembuh. Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Paulus kasih tipsnya. Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Saudara, kalau kita mengucap syukur, kita akan semakin menyadari Allah nggak pernah tinggalkan kita. Kalau kita mengucap syukur, kata-kata kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Tapi bagaimana saya bisa mengucap syukur? Saya lihat keadaan tidak baik. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Perhatikan baik. Tadi saya bilang tulisan Paulus itu dalam. Dia pandai bermain kata-kata. Petrus bilang, kalau kamu nggak hati-hati baca tulisan Paulus, sesat. Oh iya, nggak cukup waktunya saya tunjukkan ayat. Petrus bilang, kalau kamu nggak hati-hati baca tulisan Paulus, sesat. Dia pandai bermain kata-kata. Nah, Paulus kasih tipsnya. Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Saudara lihat. Mengucap syukurlah, perhatikan baik, dalam atau untuk? For all atau in all? Gak mungkin kan suami kita selingkuh, kita bilang terima kasih Tuhan kau baik, ini bukti suami saya masih perkasa. Gila kan? Gak mungkin kan? Iya kan? Paulus gak bilang untuk segala hal, gak bilang kan? Terima kasih Tuhan untuk musibah ini, nggak bilang kan? Kita jujur-jujur aja. Paulus bilangnya apa? Dalam segala hal. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang gitu, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu yang di dalam Kristus. Artinya gini, kita bisa mengucap syukur apapun yang terjadi. Karena apa? Bukan karena keadaan baik, tapi karena ada Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Apapun boleh terjadi selama masih ada Yesus, kita harus mengucap syukur. Ketika kau difitnah, harus mengucap syukur. Ketika suamimu selingkuh, mengucap syukur. Kenapa? Karena ada Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Saya mau kasih tahu kepada saudara, orang boleh mengambil apa yang kita punya, tapi orang nggak bisa mengambil Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Prinsip saya, lu boleh ambil apa aja, lu nggak bisa ambil Yesus dalam hidup gua. Selama masih ada Yesus, saya masih bisa lihat mujizat terbukti. Ya, banyak pengalaman. Orang tutup, silakan. Yesus masih ada, dibuka lagi. Di Jakarta persaingan ketat tuh Pak, jegal-jegal. Kasut, please, monggo. Tapi ada Yesus, kebuka lagi tuh pintu. Saudara pikir dunia sekuler aja? Dunia rohani juga. Ya, saya kan keliling. Saya tahu, Bapak lebih tahu. Jangan takut. Kalau ada Yesus, masih bisa lihat mujizat. Omongan orang nggak mengubah rancangan Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Dahsyat itu. Ya. Tetap mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. 5 menit terakhir. Mazmur 40. Ayat 2. Lakukan kehendak Tuhan, simpel aja. Mengucap syukur, jangan sungut-sungut. Dulu saya suka sungut-sungut, gelap, pintu mujizat nggak kebuka. Sekarang, apapun yang terjadi, khotbah yang bagus kan kita mesti lakukan dulu. Apapun yang terjadi, saya selalu mengucap syukur. Oh, dahsyat. Tiba-tiba, Pak bisa khotbah sini nggak? Pak bisa khotbah sini nggak? Dahsyat loh.
Jangan sungut-sungut. Yang ketiga yang terakhir. Ayat 2. Baca sama-sama 1, 2, dan 3. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Yang ketiga yang dilakukan oleh Daud adalah dia suka menanti-nantikan Tuhan. Memang menantikan sebuah pekerjaan yang menjengukkan, membosankan. Tapi menurut saya tergantung apa yang kita nantikan. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan demikian. Nantikanlah Allah, engkau akan mendapat kekuatan baru. Itu adalah jawaban bagi orang Israel yang sedang ada dalam keadaan putus asa. Saya sudah ibadah, saya sudah lakukan firman, kok nggak ada jawaban? Apalagi yang harus saya lakukan? Itu mungkin pertanyaan saudara juga pada saat ini. Apalagi yang harus saya lakukan, Pak? Nantikan Tuhan. Itu jawaban terakhir Tuhan. Tetap nantikan aku. Nah, siapa orang yang menantikan Tuhan? Orang yang menantikan Tuhan ialah orang yang berani meninggalkan dosa-dosanya. Siapa orang yang menantikan Tuhan? Ialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa orang yang menantikan Tuhan? Yang rindu ada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Siapa orang yang menantikan Tuhan? Yang matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Kalau engkau tetap menantikan Tuhan, kau akan lihat mujizat itu nyata dalam hidup engkau. Saya tutup dengan kesaksian saudara. Ada seorang ibu datang pada saya. Pak Pendeta, bisa nggak doakan papa saya? Papa saya ini koma, ada di rumah sakit. Bisa. Tapi mobil saya masalah, sebab mobil saya mobil zaman Nabi Nuh. Sudah tahu mobil zaman Nabi Nuh ya? Buka bunyi, nutup mesti pakai kaki bantu. Roll, ya kan? Bisa nggak saya ikut? Bisa, saya ajak istri saya. Kami pergi, saudara. Papanya sakit. Sakit apa? Kanker. Maaf kata dari kepala sampai pembuangan ini kanker. Koma. Saya doakan Bapak dalam nama Yesus, yakin Bapak ini pasti disembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi engkau. Amin. Mau tahu apa yang terjadi? Tetap sama. Nggak jadi apa-apa. Si anaknya lihat, wah si om nggak ada kuasa nih. Kurang ajar ya. Si om nggak ada kuasa nih. Habis doa, mau tahu apa yang terjadi? Dia bilang gini, om pulang dulu deh. Nah, tadi gue pergi sama lo. Asik loh, om pulang dulu deh. Ya udah, supaya lebih hemat nggak naik taksi, naik bajai. Kalau taksi kan AC, ya kan? Mata kita kalau naik taksi capek. Bedanya bule sama kita naik taksi. Bule mantap naik taksi. Wow, beautiful, beautiful, beautiful. Kalau kita naik taksi argo terus, goban. Wah, 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 capek, wah, 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 nope. Wah, capek banget. Bajai amat. Satu harga sampai tujuan. Tapi bedanya itu AC ini AB angin berobos, ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, pulang. Saudara, 2 hari kemudian ibu ini datang. Lemes banget. Om, papa udah pulang. Hah? Pulang kemana? Saya pikir pulang ke rumah bapak. Kapan dimakamkan? Enggak om. Pulang ke rumah. Loh, kok bisa? Kan om bilang tetap percaya kepada Tuhan. Om pulang, tiba-tiba si papa ini sadar dan ngomong sampai kita kaget. Dia panggil mama. Ya, kita kasih nama aja si Mama Cianyok lah ya nggak? Nyok, ada kan nama Cianyok banyak. Nyok, gue minta bakpao. Saudara jangan sangka orang sakit nggak bisa
nyium sudah. Ternyata kenapa dia minta bakpao? Mamanya waktu nungguin papanya suka ciak bakpao merah. Waduh. Itu kan babi kan makanan sorga. Kalau makan babi kan bukan hauca tapi jisamsu, jiwaku sampai sorga langsung. Itu kan orang Cina kan apa-apa babi. Sop babi, kaki babi, puding aja nggak babi. Cina kan apa-apa babi. Babi, itu babi. Babi kan nggak kesian. Cina apa-apa babi kan, puding aja yang kagak babi. Kelihatan nih pemakan babi semuanya. Saudara. Dia bilang bakpao. Begitu si papa bilang bakpao, si mama langsung komprok. Kok lu jangan mati dulu, kok gua masih sayang. Biasanya kan orang yang sudah dekat waktunya hari penjemputan tuh tiba, mintanya macam-macam. Kok lu jangan mati dulu buat saya. Tahu si Koko bilang apa? Bakpao, udah kayak beo, bakpao. Panggil dokter. Dok, minta bakpao nih. Minum aja. Maaf kata bloody. Apalagi bakpao. Percepatan ilahi terjadi. Makan saudaraku. Bakpao boleh nggak dok? Ya udahlah, emang waktunya udah dekat. Kasih aja. Oh, nangis semua. Si mama sama Enci ini sama adik nangis. Itu sambil dia suruh suster beli bakpao, kan disuruh dokter udah beli aja, beli bakpao, sancan yang merah, rekes banget tuh ya kan, jadi malaikat tiba, sus beli, begitu suster beli, nangis, sampai jumpa udah permintaan, dadah air aja bloody apalagi bakpao, langsung take off, bakpao naik, bakpao dilepas dari plastiknya, bakpao masuk dalam mulut, bakpao mulai digigit, diam. Mau tahu apa yang terjadi? Kasih tahu nggak ya? Udah siap-siap, mati. Tiba-tiba ada suara lagi. Tiba-tiba ada suara lagi. Singkat cerita 2 bakpao habis. Dan dokter suster cek dia lab. Dan ketika dicek, kankernya hilang. Apa masalah saudara siang ini? Masih ada Tuhan. Masih ada mujizat. Lakukan kehendaknya. Suka mengucap syukur. Tetap nantikan Tuhan. Kau akan lihat terobosan dalam hidup saudara. Tuhan berkati kita sekalian. Yuk kita bangkit berdiri. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita.
Tuhan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kami. Boleh malam hari ini angkat kedua tanganmu. Nyatakan Sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. haleluya. Sekarang terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya dan selamanya. Amin. Shalom, GBI Alpha Omega telah melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan persembahan bila diperlukan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Saya berdoa dan percaya Jemaat Alpha Omega sanggup melalui masa yang sulit ini, dipulihkan dan diberkati Tuhan. Tetaplah bersama GBI Alpha Omega, ikutilah ibadah online selanjutnya, terus bertumbuh dalam anugerah dan kebenaran. Jesus Christ bless you.